Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 11 dan pasal 12. Saya mengajak kita semua, mari sama-sama membuka Alkitabnya dari Pengkhotbah pasal 11 dan pasal 12. Dan nanti kita akan membaca pasal ini, firman Tuhan hari ini bersama-sama. Mari kita mulai dengan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi.
karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 dan pasal 12. Hari ini kita akan mencoba bersama-sama membahas secara singkat 2 poin saja dari kitab Pengkhotbah pasal 11 dan pasal 12. Mari kita mulai membahasnya dari pasal 11. Dari pasal 11 ayat 1 sampai 6. Hari ini pengkhotbah mengajarkan kita untuk berani dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan ragu, jangan putus asa, jangan berpikir negatif dan pesimis sebelum kita menjalani segala sesuatu. Teruslah berusaha, jangan menyerah kalau kita gagal dan belum melihat hasilnya hari ini. Tetap teruslah berusaha dan tetap teruslah bertekun dalam masa sukar maupun dalam masa sulit. Maka pengkhotbah memakai gambaran alam dengan musimnya, petani yang tekun dan wanita yang mengandung. Hal-hal tersebut tidaklah bisa kita prediksi, dan yang dihasilkan dari hal tersebut bisa membawa banyak risiko yang besar bagi kita. Kenyataannya bahwa waktu, nasib, alam dan musimnya dapat merusak rencana-rencana kita yang paling indah. Jika hal ini dapat membuat kita ragu, membuat kita menyerah, dan bahkan membuat kita putus asa, maka hal yang sama juga dapat mendorong kita untuk bertindak. Sebab jika segala-galanya mengandung risiko, maka adalah lebih baik untuk kalah setelah kita mencobanya, daripada menyerah sebelum berusaha dan menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Sederhananya, jangan pesimis sebelum kita mencoba terlebih dahulu. Tapi milikilah sikap yang optimis di tengah masa yang sukar dan sulit sekalipun. Walaupun faktanya nanti setelah kita mencoba, kita menemukan kegagalan, ya jangan menyerah, ya jangan putus asa. Jangan suka menyalahkan keadaan maupun orang lain atas kegagalan yang kita dapati. Bangun dari kegagalan. Ini sikap yang bagus, sikap yang optimis. Jangan terlelap di tengah kegagalan yang kita alami hari ini. Dan juga jangan terbuai dengan memori masa lalu, di mana dulu kita percaya dan hari ini kita terpuruk, tapi tidak berani untuk bermimpi dan melakukan suatu tindakan kecil untuk meraih mimpi kita hari ini. Ayo bangun dan berani untuk mencoba lagi. Tetap teruslah berusaha dan bertekun di dalam usahamu hari ini. Karena pengkhotbah pasal 11 ayat 5 berkata, yang menguatkan kita hari ini, bahwa baik yang diketahui maupun yang tidak kita ketahui untuk semuanya adalah Allah
yang melakukan segala sesuatu. Allah terlibat di dalamnya. Allah ada bersama dengan kita. Tugas kita hari ini yang perlu kita kerjakan adalah bangun, bangkit, coba lagi, dan tetaplah bertekun di dalam semua usaha yang sudah kita kerjakan hari ini. Sederhananya bahwa lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Optimis, mencintai apa yang kamu kerjakan hari ini. Coba lagi hari ini dengan semua yang engkau miliki hari ini. Sisanya itu bagian Tuhan yang tidak mampu kita kerjakan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih dan Tuhan yang mengerjakannya. Maka diperlukan apa? Berani untuk bangkit kembali. Berani untuk bangun kembali dari semua kegagalan yang pernah kita rasakan. Jangan tertidur di situ. Ayo, bangun lagi. Nah, sedangkan dalam pasal 12, satu topik yang kita coba bahas hari ini adalah takutlah akan Allah. Harus ada di dalam hidup orang percaya. Supaya kita mengingat sewaktu masih muda, kita nikmati tanpa harus melupakan Allah ada di dalamnya. Kan nanti di ayat ke-7 kita diingatkan kepada hukuman Allah atas Adam. Engkau akan kembali menjadi debu. Artinya, masa muda boleh kita nikmati dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab kepada Allah. Karena ada masanya ketuaan dan kematian akan silih berganti menjemput hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita diberi dua pilihan, yaitu hidup dalam kesia-siaan atau hidup yang bermakna. Jika ingin hidup bermakna, jadikanlah Tuhan yang terutama di dalam hidup saya dan saudara. Tidak peduli apakah saya dan saudara kaya atau miskin. Tidak peduli kondisi saya dan saudara sehat atau sakit hari ini. Kita berpendidikan tinggi atau rendah, gak peduli. Jika hidup kita tanpa Tuhan, ingatlah, maka semua akan berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita miliki sikap dan karakter takut akan Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala galanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk menjadi berani, bangun kembali dari semua kegagalan yang kami dapat dan tetap terus bertekun di hari ini yang kami lewati. Kami diajar untuk terus memiliki sikap optimis dengan semua situasi dan kondisi yang kami alami hari ini. Karena kami percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Allah terlibat di dalamnya. Allah ada bersama dengan kami, apapun situasi dan kondisi yang kami jalani hari ini. Dan ajar kami untuk memiliki karakter takut akan Tuhan, serta menempatkan Tuhan di atas segala kepentingan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.